Orang Kementerian Agama boleh jadi apa saja, tapi ingat, tidak boleh meninggalkan jati diri Kemenak. Tawadu, sopan, dan berintegritas. Itu orang Kemenak. Sehingga salah satu ciri pemimpin integritas atau ASN berintegritas itu dia dekat dengan masyarakat. Sudah tidak saatnya lagi para pemimpin itu berada di belakang meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Itjen, kembali lagi kita di sini bersama acara kita Suar Integritas. Saat ini kami sudah sampai di kota Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah, di kota Purwokerto, tepatnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Saat ini narasumber kita untuk bicara soal integritas adalah seorang kepala yang sangat sibuk sebenarnya, tapi alhamdulillah kali ini saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau. Perkenalkan, Bapak Dr. Haji Ibnu Asaduddin, SAG, MPD. Terima kasih Pak Kepala. Oke, selamat datang di Purwokerto. Kalau Purwokerto udah biasa, Mas. Tapi kalau awalnya dari mana? Purwokerto. Nah, itu. Terkenal dengan tempe mendoan, dan ngapaknya Pak ya? Ngapak, seroto, sama geduk goreng. Ngapak itu sudah sampai ke luar negeri, Luar negeri ya? Luar negeri, udah sampai ke luar negeri kemana-mana, itu salah satunya Banyumas. Oke. Jadi apa kegiatan Bapak sebagai kepala kantor yang sangat sibuk, kira-kira apa lagi kegiatan Bapak selain jadi kepala, Pak? Jadi ada tagline kita, orang Kemenak itu harus dikjaya, Mas. Dikjaya tahu Pak? Orang Kemenak siap dipanggil negara kapan saja. Siap. Jadi siapa saja, apa masyarakat, apa Pemda, harus siap. Nggak boleh ngomong nanti. Yang kedua, ciri orang Kementerian Agama, terutama Banyumas, harus siap menjadi apa saja. Apa saja? Bukan hanya masalah agama. Bisa musik, bisa olahraga, bisa off-road, bisa apa saja. Itu Kementerian Agama. Contoh depan. Kepala Kantor Kementerian Agama membuat grup band, namanya Grup Band Jurnabai. Itu dia Pak, tadi saya akan tanyakan juga, ini di ruangan ini ada gitar. Oh, ada alat olahraga. Makanya ini Bapak karena harus dikjaya. Tapi yang ketiga, orang Kementerian Agama boleh jadi apa saja, tapi ingat, tidak boleh meninggalkan jati diri Kemenak. Tawadu, sopan, dan berintegritas. Itu orang Kemenak. Tapi dari bermain musik, Bapak udah punya band segala macam. Sebenarnya kaitan ke integritas apa sih Pak? Oke, jadi kita ini adalah pelayan masyarakat. Jadi kalau dulu ada istilah Amirul Qaumi, Khodimul Ummah. Siapa saja yang namanya kepala kantor adalah raja. Mau ketemu raja susah. Betul. Dulu. Betul. Jadi kalau hari ini ada para pimpinan yang masih memakai logo ini, itu udah ketinggalan, Mas. Tapi sekarang Amirul Qaumi Khodimul Ummah, pelayan, Mas. Maka karena pelayan harus bisa apa saja. Kalau bosnya atau tuannya kepengin apa, ya kita harus siap. Pertanyaannya, siapa raja kita? Adalah masyarakat. Maka ketika masyarakat membutuhkan apa dari kita, jawabannya siap. Untuk bisa siap, harus berintegritas. Ketika berintegritas, maka masyarakat tenang dan damai. Kenapa? Karena berada di sekeliling orang-orang berintegritas. Luar biasa. Jadi nggak ada lagi makhluk langit, makhluk bumi ya Pak ya? Dulu itu kan kita pemimpinnya tuh di langit jauh ya. Sekarang justru malah harus ke bawah. Sehingga salah satu ciri pemimpin integritas atau ASN berintegritas itu dia dekat dengan masyarakat. Sudah tidak saatnya lagi para pemimpin itu berada di belakang meja. Kalau belakang meja berdasarkan tim.
Nah, kalau sudah teori, berarti dia ngimpi, Mas. Maka ada klausul gini. Akademisi, kalau sama dengan ASN, jauh dari eksekutor, dia hanya pemimpi. Tetapi kalau eksekutor, jauh dari akademisi, kerjanya ngawur. Nah, untuk berintegritas, harus tahu teorinya, tetapi juga harus bisa eksekusi. Dua-duanya harus jalan. Dan itu saatnya Kemenak harus hadir. Tapi sebelum kita lebih jauh nih Pak, jadi sobat-sobat Itjen juga pengen tahu nih Pak. Jadi sebelum Bapak jadikan Kemenak ini, apa sebelumnya jadi apa sih Pak? Hingga jadi sekarang ini kan kepala Kemenak kali ini kita bisa sharing gitu, akan Pak. Saya rangkum dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Karena nggak bakalan habis 4 hari ya Pak? Betul, jadi saya mbarep Mas. Mbarep tentu pola pikirnya harus memikirkan adik-adik. Maka disitulah ada tantangan yang saya harus kuat, baik fisiknya maupun jiwanya. Maka melanglang terus dimanapun berada. Dimanapun berada itulah ketemu dengan semua elemen. Itulah yang untuk membentuk diri kita. Sehingga pemimpin harus dilahirkan berasal dari kandungan umat. Kalau sudah pemimpin lahir dari kandungan umat, maka dia tahu apa yang dibutuhkan oleh umat. Bukan tahu berdasarkan laporan stafnya. Maka bisa saja pemimpin yang sekarang itu stafnya belum tahu, pemimpinnya sudah tahu. Ini hanya bisa diperoleh manakala melalui 3 komitmen, Mas. Dimanapun kita berada harus utamakan kebersamaan. Asik, ngobrol, guyup. Yang kedua, harus sudah mulai berpikir besok harus berprestasi apa. Kebersamaan, berprestasi. Dan yang ketiga, usahakan lingkungan kita dan kita harus menjadi yang terbaik. Tapi bukan harus sombong ya. Tapi 3 komitmen ini harus selalu kita gerakkan. Kebersamaan, berprestasi, dan menjadi yang terbaik. Kalau ini sudah terjadi, intan ditaruh di comberan saja, tetap jadi. Nggak bawah, kira-kira begitu. Jadi kenapa kemudian bisa menjadi kepala kantor ya merangkak dari bawah. Staf, guru, kepala min, kasih, itu 2, 3, 4, 5, kepala. Luar biasa. Jadi tidak ada itu kasih staf yang lomboni. Kenapa? Karena saya sudah tahu lebih duluan. Nah, gitu. Aduh, ini perlu dicontoh ya sama sahabat-sahabat kaum muda, sahabat-sahabat bahwa nggak instan langsung di atas, tapi harus berangkat dari bawah. Nah, integritas ini suatu kata yang mudah diucapkan, tapi perlu effort yang sangat kuat untuk bisa mewujudkan itu. Menurut Pak Kepala, integritas itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi integritas itu kita ibaratkan pekerjaan kita itu adalah berending kepada keberkahan. Untuk bisa diperoleh keberkahan harus betul-betul sesuai aturan main. Contoh, ini ada air, Pak. Air itu kalau ditumpahkan, kan nggak tumpah. Tapi kalau siapa saja orang yang tidak berintegritas, terutama ASN, kalau pekerjaan apapun diberikan kepada orang yang tidak berintegritas, pasti bocor. Padahal ini tutupnya kandel. Bocornya karena apa? Karena dia tidak berintegritas. Kita lihat tisu, Mas. Tipis ya. Beda dengan ini kuat, Mas. Tisu ini bisa menampung air tadi. Kita lihat. Tisu, Mas. Nggak tumpah. Ini tumpah kan tadi karena sisa. Inilah integritas. Jadi integritas tidak serta-merta instan. Tapi integritas adalah sikap kejujuran, sikap yang bisa dipercaya, itu dibentuk dan diinternalisasikan setiap saat. Maka jangan sepelekan tisu yang tipis ini, karena dia akan merubah Kemenak menjadi yang terbaik. Tapi jangan kita melihat orang itu pintar, tetapi jebulnya bocor. Maka begitu pentingnya integritas, sehingga di 5 nilai budaya kerja kita, integritas nomor 1.
Apalah hebatnya orang pintar kalau integritasnya tidak pintar? Maka urutannya integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Integritas itu adalah hanya tipis. Tapi kalau ini tidak diasah, gugurlah kamu. Dari kertas yang tipis ini bisa membendung. Ya. Ya Allah, kan nggak pinter nggak ini kan? Iya. Tapi ini yang pinter, S2, S3, S4 dan lain sebagainya, kalau tidak berintegritas, bocor mas. Jangan sepelekan integritas. Dan integritas harus namanya diinternalisasikan. Menjadi darah daging. Nah, kira-kira begitu mas. Oke Pak, sebelum lanjut, boleh ngopi dulu. Oke. Silakan. Kopi pun itu bisa dilihat dari orang yang membuat. Jadi kalau orang yang membuat ketika tidak pakai hati, itu nggak enak. Ini enak banget. Dan orang yang pakai hati, dia berarti orang berintegritas. Maka kalau kita hidup di tengah orang-orang integritas, rasanya bahagia. Nah ini Pak, yang salah tadi mendarah daging integritas itu di Kemenak Kabupaten Banyumas ini. Untuk bisa program apa sih Pak? Untuk bisa mendarah dagingkan integritas ini, Bapak punya program apa sih? Oke, jadi integritas itu bukan milik sendiri. Tapi integritas itu milik organisasi. Dan ending dari pelayanan organisasi adalah kepuasan masyarakat. Maka bagaimana agar masyarakat puas? Ya harus dilayani dengan orang-orang berintegritas yang ada dalam di organisasi. Saya berawal dari beberapa klausul, Mas. Masyarakat tahu atau kita tahu bahwa masyarakat sudah tahu tentang apa saja, tentang haji, tentang pendidikan. Jadi masyarakat sudah tahu, kita sudah tahu bahwa masyarakat sudah tahu. Dari siapa masyarakat tahunya? Dari kita. Yang kedua, kita tidak tahu bahwa masyarakat sudah tahu. Berarti dari mana tahunya? Dari orang lain, bukan dari kita. Yang ketiga, kita tahu bahwa masyarakat belum tahu. Berarti kita harus turun. Yang paling bahaya, kita tidak tahu bahwa masyarakat tidak tahu. Maka bagaimana agar masyarakat tahu, Kementerian Agama harus hadir. Dan masyarakat tidak paham apakah dia urusan haji, apakah dia urusan madrasah. Sing penting ngerti masyarakat, ko wong depak. Ketika ada guru ditakoni haji, ya dia harus jawab, walaupun global. Sehingga bagaimana cara Kemenak Banyumas menginternalisasi terkait dengan ini, maka Kemenak Banyumas mengeluarkan program namanya Kemenak Menyapa Warga. Menyapa Warga. Singkatannya Kenmanga. Kenmanga. Bahasa Banyumasane kon mlongo. Oh gitu. Bahasa kerennya kon ngomong. Contoh yang paling gampang, pertemuan RT. Masyarakat kita, tahunya kita orang Kementerian Agama. Maka ketika pertemuan RT, dia harus ngomong info-info terkini tentang Kemenak. Apakah tentang haji, contoh. Terus kalian, warga RT sekalian, ini info baru ya, Kemenak ya. Ini Banyumas besok akan berangkat tanggal 1 Mei. Nah, disitulah yang biasanya bahasanya pajak, tapi dia akan bahas haji. Kalau orang Kemenak sudah kenmanga semua, menyapa warga semua, maka masyarakat akan bangga kepada Kementerian Agama. Kalau sudah bangga dengan Kementerian Agama, maka yang ada di hati masyarakat adalah Kementerian Agama. Dan itu harus diinternalisasi. Maka warga Banyumas dimanapun berada, dia akan selalu menyisipkan program-program yang ada di Kementerian Agama. Dari ujung kecamatan paling barat timur, di setiap kesempatan. Lagi musikan, dia akan menyisipkan itu. Ini besok ada bantuan pondok pesantren tentang sanitasi. Dia akan bercerita tentang itu. Maka yang ada di masyarakat adalah Kementerian Agama. Informasi jadi tersampaikan juga sampai langsung. Masyarakat ya Pak. Ya. Sehingga orang-orang Kementerian Agama itu punya kewajiban memiliki integritas mempelajari program. Walaupun bukan tupoksinya. Ketika ada pertanyaan yang menjurus atau terlalu mendasar, baru yang berfungsi. Contoh, ini bagaimana kalau orang mau berangkat haji tapi meninggal?
Semua orang Kementerian Agama wajib menjawab, tapi hanya global. Ketika ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi, tentu orang Kementerian Agama ngomong, oke, saya akan komunikasi dengan yang ngurus. Jadi tugas Kementerian Agama adalah mengurai, Mas, keruwetan umat, menjawab kebutuhan umat terkait apa? Keagamaan, haji dan lain sebagainya. Maka orang masyarakat ngomong, kalau saya berdekatan dengan orang Kemenak, rasanya adem, Mas. Sing utangnya akeh pun jadi ini kelalen lah, kira-kira. Kalau itu sudah terjadi, berarti tandanya orang Kementerian Agama sudah menginternalisasi integritas. Jadi pentingnya kita nggak boleh cuek sama program-program informasi yang ada di Kemenak. Iya, walaupun bukan tusinya. Karena orang masyarakat itu kan nggak tahu kita ngurus siapa, taunya kita orang depan. Kira-kira begitu, sahabat. Dulu-dulu itu Kemenak kurang bagus lah atau segala macam ya. Nah, pengalaman Bapak dari bawah ini, ada nggak sih hal-hal misalnya terkait gratifikasi atau yang menggoyahkan integritas Bapak? Misalnya, ini saya mau berangkat haji duluan, bisa nggak dengan uang segini atau segala macam? Pernah ada nggak sih Pak gitu? Pasti ada, tetapi itu bukan berarti mereka menilai kita rendah, bukan. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan lama, bukan Kemenak, kebiasaan lama. Kan ada timur ya, biasanya tanda terima kasih, ngasih apa. Nah, kalau kita kemudian tidak menjelaskan dengan bahasa cinta, contoh yang paling gampang. Ketika kita habis keliling, menjelaskan tentang haji, bahwa dia ngasih sesuatu. Kita tanya, ini apa Pak? Contoh, oh, ini untuk tanda terima kasih. Sini, contoh makanan. Udah sini dimakan bareng saja. Ingat, warga timur itu orang yang mau memberi saja, dia sudah beban memberi loh. Bukan beban memberinya, tapi beban harap ngomong habis beban. Kau ujuk-ujuk, oh kami tidak menerima. Itu kurang seni. Apalagi makanan itu tulus untuk dikasih. Iya, lah kalau dibawa pulang, tuman. Kalau besok saya ngisi lagi nggak dikasih, ngarep-arep. Maka ketika ada makanan, apa nih? Ada rokok, ngasih rokok. Dah, jagongan. Jadi walaupun acaranya sudah rampung, kan harusnya balik. Jadi nggak pulang. Udut dulu di situ. Jadi dari dia, untuk kita semuanya. Bali. Esok begitu ngisi di mana-mana, orang disangoni, ini orang nyangoni rokok. Nah, kira-kira. Jadi harus dibiasakan. Artinya pemberian-pemberian yang wajar. Jangan dibawa pulang, tapi ditaruh di situ. Nah, kalau tentu ada contoh nikah. Masyarakat umum kan kadang ingin ya memberi itu. Maka di kita juga harus dibentuk, Mas. Kalau masyarakat langsung ditolak tersinggung. Kemudian kalau diterima ketumanan, maka kita buka namanya unit penanggulangan gratifikasi itu. Harus dilaporkan. Setelah dilaporkan kita teruskan lagi. Apakah dinilai nih ya, ini layak diangkat atau tidak. Jadi walaupun sedikit ya dia harus ngomong. Nah, kalau dibiasakan seperti ini, dia tandanya sudah berintegritas. Ingat, integritas itu cenderung dengan kaku, Mas. Maka harus pakai seni, menolaknya juga harus pakai seni. Nanti jangan ngomong sok. Tersinggung. Karena orang timur beda, Mas. Apalagi orang gelem nampak, orang Bali. Jadi hidup itu seni, maka ada istilah agama, kehidupan, organisasi tanpa seni, kaku, Mas. Orang yang kaku itu nyebeli, Mas. Tapi ketika diberi rokok tadi, apa rokoknya nih? Gudang. Jadi kita nggak udut. Aslinya nggak udut, diberi udut. Maka untuk lemes-lemes itu, jagongan udut bareng. Padahal mulai udut, watuk-watuk lah. Jadi kehidupan organisasi itu harus dengan seni, Mas. Maka ketika orang ini akan bersih dengan orang, oh penghulu kain nyenengi ya, oh wong Kemenak kain nyenengi. Nah, kalau penghulu seperti ini semua, orang Kemenak seperti ini semua, memori masyarakat kalau dekat dengan orang Kemenak rasanya bahagia. Tetap luas. Kalau orang udah senang, udah cinta, apapun ya. Apapun. Dempis pun kelihatan bangir. Tai ayam rasa coklat itu kan sudah terlanjur jatuh cinta, Mas. Tapi kalau misalnya ada pesan baik segala macam untuk masyarakat, mereka dengan sukarela. Karena sudah terlanjur jatuh cinta.
Nah, untuk menumbuhkan jatuh cinta itu syaratnya penting. Harus sudah selesai dengan diri kita. Nggak butuh pujian. Orang kalau memuji kita, nggak lekang, Mas. Yang kedua, nggak takut cercaan. Diomong elek, nggak pasah. Maka kata peribahasa, tak lekang oleh hujan, tak lapuk oleh panas. Itulah jati diri orang Kementerian Agama. Kuat, Mas. Oh iya Pak, kalau di sini berarti hari Senin ada apel gitu juga ya? Setiap Senin apel pagi. Nah itu ada penyisipan nilai-nilai integritas nggak Pak dalam apel itu? Jadi setiap Senin dijadwal, Mas. Kepala kantor, kasih, garap, pimpinan nih. Sesuai bosen, Mas. Maka jadwalnya bukan pejabat. Jadwalnya Subag TU, Seksi Penma, siapapun yang akan ditugasi, tidak harus pejabat. Kenapa? Karena suara staf juga penting didengar. Oh, iya. Maka dalam apel pagi itu pembinanya gantian. Kadang kepala, kadang staf, disitulah suara-suara muncul. Termasuk pesan-pesan 5 nilai budaya kerja. Contoh, orang habis makan begini nih. Kita itu kan minum, Mas, habis nih. Ini ada sampah. Orang kalau tidak berintegritas, dia punya pola pikir yang akan membersihkan adalah office boy. Kita enggak, Mas. Kantor ini bukan tempat produksi sampah. Dan kantor ini bukan tempat pembuangan sampah. Maka sampah-sampah ini taruh sini. Dibuang. Itu salah satu bentuk menginternalisasi. Jadi internalisasi integritas itu tidak bisa disulap, Mas. Tapi terus melalui berbagai kegiatan. Dan bukan hanya apel. Setelah apel, kita mulai agama dimasukkan. Yang Islam ngumpul di masjid, namanya Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna, pesan-pesan pimpinan terkait dengan 5 nilai budaya kerja. Di sebelah sini ada Kristen, Hindu, Buddha, dia juga ngamalkan sendiri. Jadi Senin pagi setiap habis apel, budaya-budaya 5 ini dituangkan, dipraktekkan dalam peribadatan. Jadi budaya kerja kita, target organisasi ya, tapi target keimanan juga. Iya, maka diharapkan pegawai integritas sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging. Maka kalau sore, Mas, sidak, Mas, ada sampah, kita potret. Oh gitu. Di potret kita kirim. Kie bekas bungkus lempere sampah. Wah, berarti besok ketika dia akan mengulangi lagi akan selesai. Iya. Aduh Pak, ini apa namanya bicara tentang integritas ini terkait dengan apa namanya suri teladan dari kepalanya langsung. Jadi bagaimanapun kepala itu yang mencontohkan kepada pimpinan. Betul. Dan bukan hanya kepala saya saja, tapi Kasigara juga semua. Betul. Dan tidak ada kalimat malu-malu di sini, udah biasa. Jadi kalau ada istilah tutupilah kelemahan orang lain, itu bisa bahaya, Mas. Harus jelas tuh, siapa yang habis makan lemper hari ini tidak dibuang, dipotret, kirim grup. Oh, berarti besok tidak lagi. Itulah internalisasi langsung praktek di lapangan. Tetapi juga ada sulit. Karena integritas kan pekerjaan sulit sebetulnya kalau tidak terus diinternalisasi. Hobi Bapak kan ngeband, musik, Off-road juga saya. Itu Pak apa sempat Pak di kesibukan Bapak sebagai kepala. Masih ingat lagunya Ahmad Albar? Apa tuh Pak? Dunia ini panggung sandiwara. Tuhan sudah memberikan sebuah panggung. Panggung ini banyak judulnya. Ada kisah Mahabharata, ada kisah Ramayana, ada kisah cinta, ada kisah sedih. Dunia ini adalah panggung kita. Maka jangan sia-siakan panggung kita. Maka kadang kita berperan sebagai kepala kantor, kadang berperan sebagai musisi, kadang berperan sebagai off-roader, dan juga kadang berperan sebagai tukang becak. Untuk bisa menggali apa sih kebutuhan masyarakat, kita harus turun becak, tongkrongan di pinggiran, untuk menggali itu.
Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan keagamaan itu sudah bisa kita peroleh. Dan itu dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bayu. Iya itu tadi ya. Sebelum permasalahan muncul, mencuat, sudah terdeteksi oleh. Iya, jadi nggak bisa lagi di belakang meja. Nggak bisa main-main. Apalagi hanya teori-teori buku. Wah, sudah ketinggalan, Mas. Nah, ini terakhir nih Pak. Harapan Bapak terhadap pegawai di Kemenak Kabupaten Banyumas juga umumnya sama seluruh pegawai dari Kemenak, terutama kita nih Pak nih. Gimana sih Pak, apa namanya untuk bisa tetap integritas itu tetap harus mendarah daging untuk kita. Jadi sedulur kabeh nih dimanapun berada. Sedulur kabeh. Jadi ada integritas itu bagi 4, Mas. 1, integritas orang jalanan. Kerjanya asal-asalan. Mangkate asal-asalan. Kejar target asal-asalan. Laporan asal-asalan. Kita ilustrasikan seperti supir. Supir ketika pengen kencing asal tur, Mas. Di bawah apa itu? Roda. Tur orang jalan. Ini jarang. Yang kedua, integritas pembeli. Semua serba ngitung, Mas. Contoh, laporan mohon dikumpulkan. Kalau ada orang Kementerian Agama takon, terakhir kapan? Ini integritas pembeli. Hitung-hitungan. Senengnya lembur. Kenapa lembur? Karena ngejar target. Nah, dari kemarin ngapa? Ini juga sedikit, Mas. Yang paling banyak adalah integritas tamu. Tamu itu kan orang ngurusi, Mas. Bersih yang ono, kotor yang ono, target yang ono, orang yang ono. Ini yang paling banyak. Tekannya pas-pasan, baline pas-pasan. Ketika tempatnya membera-membera, dibiarkan. Kenapa? Karena dia tamu. Contoh, kita bertamu di sebuah tempat, habis minum begini. Apakah ketika pulang kita beresi? Tinggal aja. Ya karena kita tamu. Nah, ini yang banyak. Yang diharapkan di kita adalah orang-orang Kementerian Agama memiliki integritas tuan rumah. Ini rumahku, mau bersih tidak ya oleh saya, mau sukses tidak oleh saya, karena ini adalah rumahku. Maka ketika orang-orang Kementerian Agama memiliki integritas tuan rumah, maka Kementerian Agama akan menyala. Menyala itu kita identikan dengan taman surga. Maka orang-orang itu akan senang di taman surga. Kalau sudah hidup di taman surga, rasanya damai. Kalau sudah damai, maka kita akan bisa menyinari alam semesta. Nggak ada lagi tuh Pak ya ribut-ribut, apalagi masalah apa namanya tentang korupsi. Sudah ada zaman, karena kita sudah keluar dari semua itu. Ini tuan rumah, maka kita berharap seluruh keluarga besar Kementerian Agama, bukan hanya Banyumas, tapi seluruh Indonesia, marilah menjadi pegawai yang memiliki integritas tuan rumah. Luar biasa. Aduh Bapak, terima kasih banyak Pak. Oke, satu lagi Mas. Iya. Al-maddah muhimmah. Materi itu penting. Tetapi at-thoriq ahammu minal madah. Cara menyampaikan materi jauh lebih penting. At-thoriq muhimmah walakin mudarris ahammu minat thoriq. Cara penyampaian penting, tapi orang yang menyampaikan jauh lebih penting. Pesan terakhir, mudarris muhimmah walakin ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Ruh, jiwa Kementerian Agama harus dihadirkan. Ketika jiwa sudah menyatu dengan jiwa, maka ada ikatan batin. Ketika sudah ikatan batin, dunia selesai. Karena yang ada hanya satu rasa, satu cinta. Kayak judul lagu. Aduh, saya dapat ini nih Pak, kayak dapat pencerahan nih Pak. Bahwa memang apa namanya, semua itu harus dikuatkan dengan namanya cinta ya Pak. Dan cinta lahir dari ruh. Ruh lahir karena kita sudah selesai dengan diri kita. Gak butuh pujian dan juga tidak lebih karena hina. Kuat semangat begini, Kementerian Agama menjadi yang terbaik dari seluruh kementerian. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Kepala, terima kasih waktunya. Kami sudah hadir di Kabupaten Banyumas. Ya Allah. Bapak, ini sebagai terakhir, nanti kita
sama-sama Suar Integritas gitu. Suar Integritas. Oke. Ya, terima kasih Sobat Ijen, tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Banyumas. Nanti mungkin di lain waktu kita akan bisa bersama-sama Bapak Kepala lagi. Kita akhiri acara kita Suar Integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.